Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita Aqidah Salaf Ashabul Hadith yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kitab ini membahas tentang akidah dengan metode periwayatan dari sampai seterusnya di atas sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema-temanya insya Allah adalah tema-tema yang sudah kita ketahui, sudah kita pelajari, tetapi disajikannya kitab ini dengan metode yang demikian menjadikan kita merasa semakin kuat lagi pemahaman kita karena kita diperkuat sisi keilmiahannya. Sekarang kita melanjutkan mulai halaman 106, poin 86. Terakhir kita sampai poin 85. Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa As-Sulami telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mahmud Al-Faqih Al-Mawarzi telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umair Ar-Razi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, Abu Zakaria Yahya bin Ayyub Al-Allah At-Tujaibi di Mesir telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, Ashhub bin Abdul Aziz telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Aku mendengar Malik bin Anas mengatakan. Jadi ini periwayatannya bersambung sampai kepada Ashhub. Ashhub ini muridnya Imam Malik. Ashhub muridnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ini Imam Malik yang madhabnya dikenal dengan madhab Maliki. Imam Malik mengatakan, waspadalah kamu terhadap bid'ah. Lalu ada yang bertanya, wahai Abu Abdillah, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Beliau menanggapi, ahlul bid'ah adalah mereka yang senang mengupas makna asma dan sifat Allah, baik itu kalamnya, ilmunya, kekuasaannya, dan lain-lain. Mereka enggan membiarkan begitu saja apa-apa yang tidak dibahas oleh para sahabat dan tabi'in. Imam Malik memperingatkan umat dari bid'ah. Waspadalah kalian dari bid'ah. Ketika ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Sehingga engkau mewaspadai umat dari perkara ini, perkara bid'ah. Ternyata
Beliau menekankan bid'ah sisi pemahaman terhadap sifat-sifat Allah. Yang semestinya bagaimana? Yang bukan bid'ah. Yang semestinya amiruha kama ja'at. Ini yang semestinya. Membiarkan nas baik Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah apa adanya sesuai dengan dohirnya. Tidak dilakukan takwil, tidak dilakukan ta'til, tidak dilakukan takyif, tidak dilakukan tamthil, tidak. Jadi apa adanya, itu yang tidak bid'ah. Karena demikian pemahaman yang ada sejak zaman Nabi. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan Allah di atas, maka itulah yang Nabi jelaskan Allah di atas. Ketika di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tangan, dirinya bersifat tangan, itu pula yang Nabi sampaikan. Dan itu pula yang merupakan pemahaman para sahabat. Jadi sesuai dengan dohirnya nas, sesuai dengan dohirnya teks. Nah, tetapi muncul orang-orang yang mereka ketika berbicara tentang kalamullah, sifat Allah yang berupa berbicara tentang sifat-sifat yang lainnya, termasuk nama-namanya, diutak-utik, maka itu perkara baru, namanya bid'ah. Karena tidak pernah ada sebelumnya demikian, tidak pernah ada. Nah, ini Anas bin Malik, ini Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik. Mungkin kalau kita di tengah-tengah kaum muslimin kemudian ada orang mengatakan hati-hatilah kalian dari bid'ah, tergambar oleh kita bid'ah yang sesuai dengan yang merebak di sekitar kita. Oh, hati-hati dari perkara bid'ah berupa ritual kematian, selamatan-selamatan, itu yang merebak di sekitar kita sehingga itu yang menguat di dalam benak kita. Nah, ketika Imam Malik ditanya apa yang dimaksud dengan bid'ah oleh Imam Malik, ternyata sisi pemahaman terhadap nama dan sifat Allah yang keliru. Nah, sekarang 87. Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khaffaf telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi bin Sulaiman telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan. Jadi riwayatnya bersambung sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa perkataan Imam Asy-Syafi'i? Li'an alqahu bikulli dhanbin ma khala syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi syai'in minal ahwa. Andai kata aku menemui Allah, artinya wafat. Andai kata aku menemui Allah dengan membawa segala dosa selain syirik, itu lebih aku sukai daripada aku menjumpai Allah dengan membawa sedikit saja kebid'ahan. Jadi statement Imam Syafi'i. Aku mati membawa dosa-dosa asal bukan syirik lebih baik bagiku daripada aku berjumpa dengan Allah dengan membawa sedikit saja dari kebid'ahan. Artinya kebid'ahan itu perkara yang luar biasa sekali. Sampai statementnya demikian.
Kita ulangi lagi, seandainya aku mati membawa segala dosa asal bukan syirik, lebih baik bagiku daripada aku berjumpa dengan Allah membawa sedikit saja dari dosa yang berupa kebid'ahan. Kira-kira kebid'ahan yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafi'i, kebid'ahan yang mana? Kira-kira kebid'ahan yang mana? Yang bagaimana? Syahida asrul Imam Asy-Syafi'i al-qarn al-thani wa thalith al-hijri intisyaran li bid'ain aqadiyah wa fikriyah asyadduha khataran kana bid'aul mu'attilah allati tanfi sifatillah wal qadariyah wa syiah ar-rafidah wa qad haraba asy-Syafi'i hadhil bid'ah. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah tersebar bid'ah akidah, pemikiran. Yang paling berbahaya adalah bid'ah mu'attilah, di mana mereka meniadakan sifat Allah, termasuk bid'ah qadariyah, berarti bid'ah tentang masalah takdir. Kemudian bid'ah syiah rafidah. Ini bid'ah yang Imam Asy-Syafi'i hidup, dan ketika itu Imam Syafi'i memerangi mereka dengan sangat kuat. Salah satunya apa? Bid'ah tentang asma wa sifat. Bid'ah tentang asma wa sifat. Berbicara tentang ketuhanan Allah dengan pemahaman yang terpengaruhi filsafat. Berbicara tentang Allah cukup dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana Nabi menjelaskan dan telah diambil oleh para sahabat sebagai pemahaman itu. Tetapi karena pengaruh dari filsafat Yunani, bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan dengan banyak terpengaruh akal, karena memang dasarnya adalah filsafat. Maka Imam Syafi'i mengatakan demikian, seandainya aku berjumpa dengan Allah dengan membawa segala dosa asal bukan syirik, lebih aku sukai daripada menjumpainya dengan sedikit saja dari kebid'ahan. Nah, sekarang 88. Abu Thahir telah mengabarkan kepadaku, Abu Amru al-Hiyari telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Abu al-Azhar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Qubaisah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Sufyan dari Ja'far bin Burqan telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau mengungkapkan, ada seorang lelaki bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz berkaitan dengan salah satu perbuatan bid'ah. Jadi riwayatnya dari bersambung kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, sekaligus orang yang alim, sekaligus orang yang ahli ibadah zaman tabi'in. Umar bin Abdul Aziz diantaranya bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, juga bertemu dengan Ibnu Abbas. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang perbuatan bid'ah, apa beliau menanggapi? Kita baca. Maka beliau menanggapi, berpegang teguhlah pada agama yang sederhana, yang ada dalam kitabullah dan diamalkan orang dusun, orang Badui, tinggalkan yang selain itu. Ini jawabannya. Ini jawabannya Umar bin Abdul Aziz ketika
Ditanya tentang bid'ah, jawabannya beragama itu jangan neko-neko, bahasa kita. Beragama itu jangan neko-neko, gak usah macem-macem. Yang ada dalam Al-Quran bagaimana, dan orang-orang dusun, orang Badui beragama bagaimana, bagaimana pemahaman orang Badui, bagaimana amalia orang Badui, ya itu saja, gak usah neko-neko, gak usah macem-macem. Di dalam kitab Limada Ihtartu Al-Manhaj As-Salafi, kalau diterjemahkan kenapa aku memilih manhaj salaf, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, muridnya Syekh Al-Albani. Di situ diceritakan perjalanan orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam yang kemudian taubat. Ketika taubat kemana? Ke pangkuan ahli sunnah wal jamaah. Statement-statementnya bagaimana? Macam-macam. Statement-statementnya macam-macam. Tetapi maknanya kurang lebih sama. Aku mencari kebenaran. Perjalanan panjang aku habiskan umurku untuk mencari kebenaran. Ternyata sekian lama perjalanan yang panjang waktu yang aku habiskan, aku temukan kebenaran tidak jauh-jauh, ada di depanku sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada statementnya kurang lebih yang begini. Aku berkelana mencari kebenaran. Umurku dihabiskan untuk mencari kebenaran. Ternyata kebenaran itu ada pada orang dusun, orang Badui, yang beragama tidak neko-neko. Al-Quran hadis bagaimana sudah itu. Tidak diutak-utik dengan akal. Nah, kalau yang lebih dekat dengan kita kan orang sekarang, orang Indonesia. Tapi ini yang mengatakan orang tua yang anaknya terkena paham liberal. Dan itu kan sempat populer waktu itu. Seorang ibunya ahli ibadah. Tapi anaknya liberal. Ketika ibu itu mengatakan, "Do, kamu kok begitu beragama? Kamu meremehkan sholat dan apa dan seterusnya." Jawabannya, memang sholat bisa mengentaskan kemiskinan, Bu. Jawabannya begitu. Kemudian kalau salah kurang lebih bisa mengatakan, "Do, memahami agama gak usah neko-neko, Do. Orang-orang dusun itu loh gimana beragama." Itu malah benar. Jadi lihatlah orang-orang kampung beragama gimana. Kamu sekolah jauh-jauh sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, kok jadi begini, jadi neko-neko, pemahamannya aneh-aneh. Nah, itu kalau yang konteks orang yang dekat dengan kita. Nah, ini yang kita sampaikan, Umar bin Abdul Aziz zaman ketika itu, ketika muncul bid'ah filsafat, maka jawabannya, berpegang teguhlah pada agama yang sederhana yang ada dalam kitabullah yang diamalkan orang-orang dusun, orang-orang Badui. Nah, sekarang 89. Abu Abdillah Al-Hafidh telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yazid telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami
Aku pernah mendengar Abu Yahya Al-Qazzaz. Beliau mengungkapkan, aku pernah mendengar Al-Abbas bin Hamzah berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Abu Al-Hawari berkata, aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah. Ini di garis bawah. Sufyan bin Uyainah. Sering sekali kita dengar Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah lahir tahun 107 Hijriah. Wafatnya 198 Hijriah. Beliau imam ahli Hijaz, imam kota Madinah. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Syafi'i lahir tahun 150. Kalau dia lahir 107. Sufyan Uyainah lahir tahun 107. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Dan Imam Syafi'i berbicara tentang Sufyan bin Uyainah, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau tidak ada Imam Malik dan tidak ada Imam Sufyan bin Uyainah, hilanglah ilmu dari Madinah, hilanglah ilmu dari Hijaz, dari negeri Hijaz. Ini menunjukkan betapa Imam Sufyan bin Uyainah kapasitas ilmuannya sebagaimana Imam Malik, jadi rujukan kaum muslimin di dunia. Ini Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan bagaimana? Segala sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, penafsirannya adalah baca dan diam. Allahu Akbar. Segala sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, penafsirannya gimana? Pemahamannya apa? Ada baca lalu diam. Artinya apa? Yaitu sesuai dengan dohirnya nas. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Wajah Tuhan. Allah bersifat dirinya memiliki wajah. Yaitu wajah ya wajah. Baca, diam. Wajah ya wajah. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biyadaya, kedua tangan. Allah menyatakan dirinya bersifat punya dua tangan, yaitu baca, diam. Artinya baca dan diam. Ya dohirnya nas apa? Dohirnya teks apa? Yaitu, itu penafsirannya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy istiwa. Allah di atas arsy beristiwa. Allah tinggi di atas istiwa, yaitu baca. Apa yang Anda baca? Yaitu diam. Jadi Sufyan bin Uyainah. Jadi para jemaah yang selama ini kita pelajari tentang asma dan sifat Allah, yang orang zaman sekarang banyak tergelincir di dalam bab akidah, banyak tergelincir di dalam bab asma wa sifat. Ternyata seperti inilah pemahaman salaf, pemahaman yang bersambung sampai ulama terdahulu, yang bersambung sampai sahabat, yang bersambung sampai kepada Nabi. Pemahamannya seperti ini, sesuai dengan dohirnya nas. Itulah. Terus bagaimananya? Ya jangan tanyakan bagaimana. Sebagaimana zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, maka sifatnya Allah juga berbeda dengan sifatnya makhluk. Ini kan perkara yang sangat mudah sekali kita memahami.
perkara yang sangat mudah sekali kita memahami. Zatnya Allah dengan zatnya makhluk sama apa beda? Beda. Ya tentu sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk juga berbeda. Zatnya berbeda, maka sifatnya berbeda. Tapi kan Allah menyatakan di atas. Allah menyatakan punya tangan, Allah menyatakan wajah. Penamaan yang sama tidak lantas kemudian bingung. Kok penamaannya sama, wajah, dua tangan, turun, di atas, istiwa, punya kaki, punya dua mata. Loh kok bingung? Nggak usah bingung. Sebagaimana zatnya beda, sifatnya juga pasti berbeda. Itu aja selesai. Ada apa dibingungkan dengan penamaan yang sama? Penamaan yang sama tidak mengharuskan hakikatnya sama. Wong di dalam ranah kehidupan sesama makhluk saja, ini masih sama-sama makhluk. Banyak penamaan yang sama, hakikatnya berbeda. Banyak penamaan yang sama, hakikatnya berbeda. Sering kita contohkan begini. Ini Masjid Thaibah punya beberapa daun pintu. Coba ada berapa daun pintu di Masjid Thaibah. Kemudian kalimat yang lainnya, yuk jalan-jalan ke kebun bibit. Memang kenapa? Oh, kebun bibit itu pohonnya, daunnya rindang. Ada kesamaan penamaan daun. Berapa daun pintu? Wah, di kebun bibit pohonnya, daunnya rindang. Nah, ini penamaan yang sama. Daun dengan daun hakikatnya berbeda. Kemudian penyebutan yang sama. Awas, hati-hati. Ada bisa di ular ini. Ente bisa nyetir apa enggak? Sama-sama penyebutan bisa. Hakikatnya berbeda. Ini dalam ranah kehidupan sama-sama makhluk, penamaan yang sama, tidak mesti hakikatnya sama. Apalagi Allah dengan makhluk. Yang zatnya berbeda, sifatnya pasti berbeda. Ada apa kemudian bingung ketika Allah menyatakan dirinya punya dua tangan, Nabi menginformasikan Allah punya dua mata, Nabi menjelaskan Allah punya kaki. Ya sudah. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Apa kata Sufyan bin Uyainah? Apa? Baca, diam. Baca, diam. Ini bisa diingat-ingat para jamaah. Nanti kalau ada orang ngeyel-ngeyel, bilang, baca, diam. Baca, diam. Ini ucapannya Sufyan bin Uyainah. Kita lanjut. Poin nomor 90. Poin nomor 90. Abul Husain Al-Khaffaf telah mengabarkan kepada kami. Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Siraj telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Abul Harith telah menceritakan kepada kami. Al-Haytham bin Kharijah telah menceritakan kepada kami. Aku pernah mendengar Al-Walid bin Muslim bercerita, aku pernah bertanya kepada Al-Auza'i, Sufyan dan Malik bin Anas berkenaan dengan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dan hal memandangnya di akhirat nanti. Jawaban Malik hanyalah biarkan berita-berita itu apa adanya sebagaimana ia diriwayatkan. Ini riwayat dari Walid bin Muslim bersambung kepada siapa? Walid bin Muslim mengatakan, aku bertanya kepada Imam Al-Auza'i, aku bertanya kepada Imam Sufyan At-Tsauri, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas. 3 ulama besar. Imam Al-Auza'i, kurang lebih zamannya zaman Imam Malik. Kemudian Sufyan At-Tsauri, kemudian Imam Malik bin Anas. Mereka ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, ini yang dinukil jawabannya Imam Malik. Apa jawabannya?
biarkan berita-berita itu apa adanya, sebagaimana ia diriwayatkan. Bahasa Arabnya amirruha kama ja'at. Bahasa Arabnya demikian. Amirruha kama ja'at. Biarkan apa adanya sesuai dengan nas. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, kaki ya kaki, bergembira ya bergembira, tertawa ya tertawa. Allah tertawa terhadap dua orang, yang satu membunuh dan yang satu dibunuh, dan dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Tertawa, ya sudah tertawa. Tertawanya bagaimana? Tidak ditanyakan. Sudah, amirruha kama ja'at. Allah gembira terhadap orang yang bertobat melebihi gembiranya orang yang kehilangan ontak dengan seluruh perbekalannya di tengah padang pasir, yang dia putus asa dan tidak terbayang kecuali pasti mati. Kemudian onta itu datang lengkap dengan perbekalannya. Dia sangat gembira sekali, saking gembiranya salah ucap. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Kata Nabi, terhadap orang yang bertobat, Allah lebih gembira dibandingkan gembiranya orang ini. Allah bergembira, iya. Terus gimana? Kata Imam Malik, amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Bapak Ibu menghafalnya gampang. Amirruha kama ja'at. Biarkanlah dia sesuai dengan apa adanya nas. Ja'at kan datang. Biarkanlah dia bagaimana datangnya. Ini jawabannya Imam Malik ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah. Sekarang 91. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa mereka mengungkapkan fondasi Islam itu semata-mata ditegakkan di atas jalan hidup yang penuh ketundukan. Yang menjadikan pemahaman bias kemana-mana, termasuk amaliyah juga bias kemana-mana, adanya penambahan-penambahan kreasi yang luar biasa sekali karena hilangnya ketundukan. Karena hilangnya ketundukan. Padahal semuanya menyadari agamanya Islam, orangnya Muslim, artinya kan tunduk pasrah. Telah bersyahadat Allah lah Tuhannya, Muhammad Rasulnya. Maka ibadah hanya kepada Allah saja, tata cara ibadah yang Nabi ajarkan saja. Sudah itu, tunduk. Gak diutak-utik. Yang menjadikan bias, gak karu-karuan, karena hilangnya ketundukan. Kalau mau mengutak-utik, mengembangkan, berinovasi, dan seterusnya, urusan dunia silahkan. Urusan dunia silahkan. Kalau urusan agama stagnan, mandek sudah, jangan ditakuti, tunduk saja. Ketundukan. Makanya kan tadi statementnya siapa? Ketika ditanya tentang bid'ah, jawabannya bagaimana? Jawabannya sederhanalah di dalam beragama. Berpegang teguhlah dengan keberagaman yang sederhana, dengan Al-Quran. Terus bagaimana keberagamannya orang-orang dusun? Statementnya siapa tadi? Siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Berpegang teguhlah dengan agama yang sederhana yang ada dalam Al-Quran. Terus orang-orang dusun gimana? Karena orang-orang dusun itu penuh ketundukan, jadi tidak mengakal-akalkan, atau orang sini bilang ya mendewa-dewakan akal. Nah,
Sekarang 92. Telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir bin Huzaimah, telah menceritakan kepada kami kakekku, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Ahmad bin Nasar, telah menceritakan kepada kami Abu Ya'qub Al-Hasan, telah menceritakan kepada kami Kathir bin Abdullah Al-Muzani. Ini yang digarisbawahi, ini ulama terkenal. Terkenal artinya yang kita kenal gitu ya. Kalau mereka ahli hadis yang mengenali semuanya. Kathir bin Abdullah Al-Muzani, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Kathir bin Abdullah Al-Muzani mendapatkan dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, kakeknya dari Nabi. Berarti kakeknya siapa? Sahabat. Siapa Kathir bin Abdullah Al-Muzani? Kathir bin Abdullah Al-Muzani rawin lil hadith min ahli al-Madinah, wa qad naqala anhu ahlul ilmi ka Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu. Di antara yang mengambil ilmu dari Kathir bin Abdullah Al-Muzani dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang madhabnya dikenal dengan madhab Hambali, atau Kathir bin Abdullah Al-Muzani adalah gurunya Imam Ahmad, sebagaimana Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kathir bin Abdullah Al-Muzani meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna hadad din bada ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah wa man al ghuraba? Qala alladina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha an-nas. Sesungguhnya din ini, agama ini dimulai dalam keadaan asing, dan ia akan kembali menjadi asing suatu saat nanti. Maka beruntunglah mereka yang asing itu. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang dimaksud dengan orang asing tersebut? Beliau menjawab, orang-orang yang menghidupkan sunnahku sepeninggal diriku, lalu mengajarkan kepada manusia. Islam pertama kali muncul dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap asing. Sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki penyair gendeng, gak sehat, orang gila, gak waras, dan berbagai macam tuduhan. Mereka mengatakan, ajalal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Mereka mengatakan, aneh ini orang, mau menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan satu. Aneh. Nah, itu diantara yang mereka katakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi terus berdakwah, dan manusia merasakan Islam adalah agama Tuhan yang sesungguhnya. Gak ada agama yang lain. Maka apa yang diajarkan oleh Islam, itulah jalan keselamatan dunia akhirat. Maka pada masa Islam berbondong-bondong, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masa Islam berbondong-bondong. Tapi kata Nabi akan kembali dianggap asing. Nanti akan kembali dianggap asing. Maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Karena keterasingannya oleh manusia, justru itu yang sesuai dengan yang
sebenarnya. Justru itu yang sesuai dengan yang aslinya. Maka berbahagialah orang-orang dianggap asing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengkabarkan nanti Islam akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ular keluar dari sarangnya kemana-mana, banyak ular berkeliaran. Ular kan kembali juga ke sarangnya. Nah, Islam bermula dari Madinah. Nabi berdakwah dari Madinah, tersebar ke manca negara dari timur sampai barat. Kemudian terjadi pembiasan yang luar biasa sekali. Dan orang mencari Islam itu ya ke Madinah, karena terjaga keaslian di Madinah. Dari hadis Nabi ini, maka memotivasi bagi kita, kalau misalnya sekarang kita bingung gimana sih bab akidah, lihat bagaimana ilmu yang ada di Madinah yang diajarkan oleh para ulama. Karena Nabi bersabda, nanti akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarang. Nah, orang ini kan seringkali penasaran, kemudian pengen baca. Terlalu banyak yang dibaca dengan tidak selektif buku-buku bacaannya. Bingung sendiri. Padahal yang nyata-nyata hak benar ada di depannya Al-Quran hadis. Tapi pengen membaca macam-macam, bingung sendiri. Sehingga gak heran kemudian ada orang jalan-jalan gak bisa kembali. Awalnya iseng, tapi jalan-jalan saja, pengen tahu hazanah pemikiran, gak bisa kembali. Karena syubhat itu menyambar-nyambar luar biasa sekali. Ya mohon maaf, gak usah jauh-jauh. Contohnya saya, gak usah jauh-jauh. Ketika belum ada manhaj, ya apa saja pengen dibaca. Kemudian kan nanti yang menghakimi saya sendiri. Oh ini. Kacau gak karu-karuan. Akhirnya bingung gak karu-karuan. Paling parah ketika membaca buku judulnya Islam, Doktrin dan Peradaban. Buku itu sekitar tahun 96 atau 97, harganya 70.000. Mahal sekali. Harga 70.000. Nah, saya uang mondok sebulan dikirimin 60.000. 60.000 itu untuk sekolah, untuk makan, sama sisa sedikit untuk iuran-iuran apa. Nah, ini buku 70.000. Karena pengen baca, beli gak kuat, tak fotokopi. Saya berpikir waktu itu fotokopi kan gak dosa, gak untuk bisnis kok. Tak fotokopi habis 12.000. Tak baca, asik memang. Wah, kayak puzzle, atau kayak puzzle, perasaan itu kayak puzzle. Kayak anak-anak gambar mobil digunting-gunting begitu, kemudian dipasang-pasang bentuk gambar mobil utuh lagi. Jadi baca buku itu kayak gitu, dibawa pemikiran kita, dan kita ketika mendapatkan kebenaran, klop, wah ini kebenaran. Sampai sudah berdampak, saya nggak pernah mengatakan Allah, saya mengatakan Tuhan. Pulang-pulang ayah marah, kamu mondok tambah aneh. Tuhan, Allah, Tuhan gitu ya. Marah itu ayah. Hasil baca, gak karu-karuan. Itu bukunya kemana? Sudah tak bakar.
Nah, dan itu malah saya apal-apalin. Statement-statement tak garis bawah, tak apalin gitu ya. Ya karena nggak ada mengarahkan fondasi dulu, manhajnya dulu. Biar kokoh, taunya harus dibaca. Nggak karu-karuan. Makanya kan yang tadi saya sampaikan, lima ikhtar pada salaf yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Bulari, diantaranya menceritakan perjalanan orang-orang filsafat yang bingung ujung-ujungnya kembali kepada Quran dan hadis. Ungkapan mereka tadi, aku berkelana menghabiskan umurku mencari kebenaran, ternyata kebenaran itu ada di orang dusun. Ternyata kebenaran itu ada di hadapanku sendiri. Al-Quran dan hadis gak jauh kemana-mana. Nah, termasuk buku-buku Syiah juga saya baca. Tambah bingung gak karu-karuan. Nah, gak karu-karuan gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan. Kemudian sekarang 93 telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh, aku pernah mendengar Abdul Hasan Al-Kharizi bercerita, aku pernah mendengar Ali bin Abdul Aziz mengatakan, aku pernah mendengar Abdul Qasim bin Salam mengatakan, seorang pengikut sunnah tidak ubahnya orang yang menggenggam bara api. Dan pada hari ini bagiku ia lebih utama dari pukulan sebilah pedang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini ucapannya Abdul Qasim As-Salam. Syekh Abdul Qasim As-Salam, dia seorang ulama yang lahir tahun 157. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Jadi kurang lebih zaman-zaman Imam Syafi'i. Jadi berpegang dengan sunnah itu berat sekali. Kayak memegang bara api. Gimana memegang bara api? Memegang bara api itu nggak kuat tahan panasnya. Artinya berat sekali resiko berpegang teguh dengan sunnah. Karena yang ada di sekitar kita tidak demikian. Berat sekali. Beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan dan cukup meluas di medsos gitu kan. Apa yang terjadi? Bukan mencerahkan. Karena yang namanya ahli bid'ah itu bagaimanapun bisa membela diri. Benar atau salah nggak urusan. Hadisnya bermasalah atau tidak nggak urusan. Yang terpenting membela diri. Iya, kalau orang yang ada dasar keilmuan bisa menilai, tetapi yang tidak ada tahunya, loh, ini ternyata hujahnya juga kuat juga tuh. Ini ternyata hujahnya juga kuat juga. Bukan hujah. Tetapi kan karena tidak tahu, maka nggak ada manfaatnya berdebat-debat seperti itu. Ada manfaatnya. Mau memberikan, mau menunjukkan kebenaran. Loh, mereka nggak mau menunjukkan kebenaran. Dasarnya saja di dalam dasarnya untuk dijadikan pijakan sudah berbeda. Ya susah. Ya sudah nanti dakwah. Dan ini saja sudah jam 6. Ada pengumuman, Pak Ketua. Ada pengumuman. Mewakili ini jamaah yang mau ikut apa namanya? Ziarah ke rumah Pak Ludi di Pandaan. Ya, di link tipis-tipis itu ya. Ya.
Di sana bakar-bakar kelinci apa? Apa bakarnya belum? Monggo kalau mau ikut kumpul di sini nanti berangkat bareng-bareng gitu ya. Jadi eh, jalan-jalan bermanfaat, jalan-jalan bermanfaat di Pandaan. Monggo. Jam berapa kita kira-kira berangkat? Nah, jam setengah tujuh atau jam tujuh ya. Baik. Ibu-ibu ikut apa enggak? Bapak-bapak aja. Bapak-bapak saja. Ini saja jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.